Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vivi Indri Mustafifa dengan NIM SSI 202002839. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal dengan judul Analisis Sentimen Terhadap Aplikasi GB WhatsApp menggunakan VBIS Classification dan Random Forest Classification. Jurnal analisis sentimen terhadap aplikasi GB WhatsApp menggunakan VBIS Classification dan Random Forest Classification ini disusun oleh Andika Prasetyo, Taufik Ridwan, dan Apriyade Fautama. Jurnal ini dipublikasikan di Jurnal Sistem Informasi pada volume 11 nomor 1 halaman 1-9 pada tahun 2024. Latar belakang, aplikasi pesan seperti WhatsApp semakin berkembang dengan banyaknya versi modifikasi seperti GB WhatsApp yang meskipun ilegal tetap banyak digunakan karena fitur tambahannya. Fenomena ini memunculkan pro dan kontra, terutama di media sosial, Twitter, dan YouTube. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis sentimen untuk mengetahui presisi publik terhadap aplikasi GB WhatsApp. Jadi latar belakang dari penelitian ini itu karena berkembangnya teknologi, WhatsApp itu jadi banyak yang modifikasi walaupun itu situsnya situs ilegal, tapi masih banyak yang juga yang menggunakan. Contohnya adalah GP WhatsApp ini. Jadi di sini penelitiannya karena banyak pro dan kontra di Twitter dan YouTube, dibutuhkan analisis untuk mengetahui posisi publik terhadap aplikasi GP WhatsApp ini. Rumusan masalah. Bagaimana penerapan algoritma Navi-based classification dan random forest classification dapat digunakan untuk mengklasifikasi sentimen terhadap aplikasi GB WhatsApp. Jadi rumusan masalah di penelitian ini itu bagaimana sih penerapan algoritma Navi-based classification dan random forest classification apa bisa digunakan untuk mengklasifikasi sentimen terhadap aplikasi GB WhatsApp tersebut. Tujuan penelitian mengetahui sentimen masyarakat terhadap GB WhatsApp dengan membandingkan performa dua algoritma classification yaitu Navi-based dan Random Forest menggunakan metode SEMA. Jadi tujuan penelitian itu untuk mengetahui sentimen atau pandangan terhadap GB WhatsApp dengan membandingkan dua performa algoritma yaitu Navi-based dan Random Forest menggunakan metode SEMA. Manfaat penelitian menjadi acuan bagi masyarakat dan mengambil kebijakan untuk memahami sentimen publik terhadap aplikasi ilegal. Jadi salah satu manfaat dari penelitian ini juga untuk menjadi acuan atau pandangan bagi masyarakat untuk mengambil keputusan atau kebijakan terkait tentang aplikasi ilegal, salah satunya aplikasi video WhatsApp ini. Yang kedua, sebagai studi banding untuk penelitian serupa yang menggunakan pendekatan analisis sentimen. Jadi jika penelitian ini berhasil, itu bisa menjadi sebagai studi banding untuk penelitian yang akan diambil, penelitian serupa atau yang sama yang akan diambil untuk penelitian beberapa orang atau untuk orang-orang atau peneliti yang akan menggunakan pendekatan analisis sentimen seperti kasus ini. Batasan masalah. 1. Data diperoleh hanya dari dua platform, yaitu YouTube dan Twitter, dengan rentang waktu 1 Januari 2021 sampai 8 November 2022. Jadi batasan masalah ini tuh data hanya diambil dari dua platform, yaitu YouTube dan Twitter, dengan batas rentang waktu hanya dari 1 Januari 2021 sampai 8 November 2022. Yang kedua, hanya dua algoritma yang digunakan yaitu Navi-based classification dan Random Forest classification. Jadi penelitian ini hanya membandingkan dua algoritma, yaitu hanya membandingkan algoritma Navi-based dan Random Forest. Lalu sentimen dikategorikan menjadi 3, positif, negatif, dan non-sentimen.
Jadi nanti batasan sentimennya yang dikategorikan atau pendapat yang dikategorikan hanya menjadi 3, yaitu positif, negatif, dan non-sentimen. Metode penelitian. Pertama, metode penelitian menggunakan pendekatan SEMA, Simple, Explore, Modify, Model, dan Assess. Kedua, pengumpulan data dilakukan melalui teknik scraping. 3, proses dan dimodelkan menggunakan repeat manner dan dengan algoritma Naive Bayes dan random forest. Jadi nanti metode ini yang akan dilakukan. Pertama, penelitian menggunakan pendekatan SEMA, Simple, Explore, Modify, Model, dan Assess. Lalu mengumpulkan data menggunakan teknik scraping. Setelah pengumpulan data akan diproses dan dimodelkan menggunakan repeat manner dan dengan algoritma NBC atau Naive Bayes classification dan random forest classification. Subjek dan objek penelitian. Subjeknya yaitu komentar pengguna di Twitter dan YouTube. Untuk objeknya sentimen terhadap aplikasi GP WhatsApp. Hasil penelitian. Ini adalah salah satu contoh tabel perbandingan hasil dari model perhitungan yang ada. Hasil dan kesimpulan. Total data ada 5.982 setelah processing menjadi 1.545 modifikasi dan 1.682 tanpa modifikasi. Model terbaik untuk Naive Bayes yaitu akurasi 71,43%, processing 75,81%, dan recall-nya 61,84%. Untuk model terbaik random forest akurasinya itu 64,94%, processing-nya 80,56%, dan recall 38,16%. Algoritma Naive Bayes menghasilkan performa klasifikasi yang lebih seimbang dan akurasi dibandingkan random forest. Jadi hasilnya itu diketahui bahwa algoritma Naive Bayes itu menghasilkan performa klasifikasi yang lebih seimbang dan akurat dibandingkan random forest dari beberapa perhitungan yang dilakukan. Kelebihan penelitian. Pertama, menggunakan metodologi SEMA secara sistematis. Kedua, menggunakan data nyata dari media sosial, yaitu media Twitter dan YouTube. Lalu perbandingkan dua algoritma memberikan wawasan performa klasifikasi, yaitu membandingkan dua algoritma, yaitu random forest dan Naive Bayes. Lalu visualisasi dan analisis data cukup komprehensif. Word cloud, diagram dan diagram batang. Di sini tuh kelebihannya itu penelitian ini tuh diketahui menggunakan repeat manner untuk visualisasi atau komprehensif yang lebih terlihat untuk perbandingannya. Kekurangan penelitian. Tidak ada perbandingan dengan algoritma klasifikasi lainnya seperti SVM atau KNN. Jadi perbandingan hanya menggunakan dua algoritma yaitu Naive Bayes dan random forest tanpa ada perbandingan lainnya seperti menggunakan SVM atau KNN. Lalu tidak menggunakan metode stemming atau normalisasi kata alay atau slang. Jadi di sini tidak ada menggunakan metode stemming untuk memfilter atau menormalisasikan kata-kata yang alay atau kata-kata yang slang. Jadi itu membuat kurang teratur lagi.
Perbandingan hanya berdasarkan 3 matriks, yaitu akurasi, precision, recall, tanpa V1 score atau ROC AUSI. Jadi perbandingannya hanya berdasarkan 3 matriks, yaitu akurasi, precision, dan recall, tanpa adanya V1 score atau ROC AUSI. Diskusi rekomendasi. Yang pertama, menambahkan algoritma pembanding seperti SVM atau KNN. Jadi, disarankan itu untuk menambahkan algoritma perbanding lagi, seperti SVM atau KNN. Jadi, tidak hanya menggunakan dua algoritma, yaitu algoritma Naive Bayes dan Random Forest, namun dibandingkan lagi menggunakan algoritma seperti SVM atau KNN. Kedua, mengembangkan preprocessing dengan stemming dan normalisasi bahasa alay. Jadi ketika preprocessing itu ditambahkan lagi dengan menggunakan stemming untuk menormalisasikan bahasa yang alay atau slang agar lebih terfilter lagi atau lebih rapi lagi data yang ada. Jika menambahkan matriks evaluasi lainnya untuk memperkuat validitas hasil. Jadi untuk menambahkan matriks yang lain tadi hanya menggunakan 3 matriks, yaitu akurasi, precision, dan recall. Untuk kedepannya lebih baik menambahkan evaluasi lain seperti V1 score. Yang keempat, memperluas cakupan dataset ke platform lain seperti Instagram atau TikTok untuk memperoleh representasi yang lebih luas. Jadi memperluas cakupan dataset lagi. Tidak hanya pada Twitter dan YouTube, tapi ditambah lagi seperti Instagram atau TikTok untuk memperoleh banyak data lagi. Terima kasih. Demikian pesan saya, apakah ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada pertanyaan, mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.